Kata Ibnu Abbas yang usianya masih kecil, kata beliau, ayat ini bermakna bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umurnya tidak akan lama lagi. Aneh orang, masa bisa begitu? Sayyidina Ibnu Abbas ternyata berbeda dengan yang lain. Maka Ibnu Abbas termasuk ulamanya dari kalangan sahabat, ulamanya dari kalangan sahabat yang luar biasa dalam soal ilmunya, ilmu tafsir. Keilmuan sahabat yang bernama Ibnu Abbas tidak diragukan lagi. Dan itu terjadi pada tahunnya tahun 37 Hijriah. Rasul wafat. Tahun ke-37 itu masa kekhalifahannya Sayyidina Ali. Masa kekhalifahan Sayyidina Ali tahunnya tahun 37. Di saat kemudian orang-orang Khawarij. Khawarij itu mereka yang tidak berpihak kepada Sayyidina Ali, tidak berpihak kemudian kepada Muawiyah. Itu namanya Khawarij. Muawiyah yang ada di Sam dengan pengikutnya, Sayyidina Ali yang ada di Irak. Maka tengah-tengah artinya tidak berpihak kemana-mana siapa? Khawarij. Khawarij ini luar biasa. Mereka orang-orang Khawarij itu kebenciannya kepada sahabat, kebencian kepada Muawiyah, kebencian kemudian kepada Sayyidina Ali menjadi-jadi, merongrong. Sehingga kemudian setelah terjadi peperangan antara Sayyidina Ali dan kemudian Muawiyah, maka kaum Khawarij mereka memisahkan diri ke pinggiran-pinggiran kota Irak. Berapa jumlah mereka? Jumlah mereka itu kalau tidak salah hampir kalau tidak salah 24.000. 24.000 kaum Khawarij. Setelah mereka kemudian menyatakan perang, menyatakan membelot keluar dari Sayyidina Ali, keluar dari Muawiyah, makin jadi mereka, Pak. 24.000 orang kalau ada pengikut Sayyidina Ali datang ke base camp mereka habis dibunuh, Pak. Itu Khawarij kejamnya. Sampai kemudian terjadilah kabar bahwa anak daripada sahabat Nabi wafat dibantai oleh siapa? Dibantai oleh kaumnya, kaum Khawarij. Maka Sayyidina Ali menyatakan untuk memerangi orang-orang Khawarij yang jumlahnya 24.000 orang. Tapi hebatnya Sayyidina Ali. Apa coba? Inilah kontribusi dakwah. Islam itu tidak identik dengan perang. Islam tidak identik dengan kekerasan, tidak identik dengan radikalisme. Melainkan Islam itu lebih cinta perdamaian. Sayyidina Ali di tahun ke-37 Hijriah, di saat dia menjabat sebagai khalifah pada waktu itu, ketika akan memerangi kaum Khawarij, maka beliau mengutus dulu ulama di kalangan sahabat. Siapa? Ibnu Abbas. Ulama di kalangan sahabat, Ibnu Abbas dikirim untuk mendakwahi 24.000 Khawarij, diajak untuk beradu argumen agar kembali untuk mengikuti Sayyidina Ali. Sukses tidak, Pak? Hebat, luar biasa. Dakwahnya seorang sahabat sekelas Ibnu Abbas. Ketika beliau mendakwahi Khawarij, dia sampaikan, dia patahkan argumen-argumen mereka tentang Muawiyah kafir, tentang Sayyidina Ali kafir yang tidak berhukum kepada hukum Allah. Mereka anggap kafir. Akhirnya dipatahkan oleh Ibnu Abbas yang akhirnya 20.000 orang Khawarij terselamatkan. 20.000 orang Khawarij terselamatkan, sisanya 4.000 orang ngeyel. Artinya 20.000 orang Khawarij bertobat
kembali bergabung dengan Sayyidina Ali. Sisanya 4.000 orang. Alhamdulillah tersisa sekelompok kecil 4.000 orang dari 24.000. Akhirnya diperangilah yang 4.000 itu. Dakwahnya cakep gak? 20.000 orang. Dari 24 nyisa cuma 4.000. Kan hebat dakwah. Beda di Masjid At-Taqwa Cibubur Pila. Berapa tahun kita Mas? Alhamdulillah. Dari mulai bukunya aja kalau nggak salah 2012 atau 2013. Alhamdulillah sampai sekarang nggak naik dari 10 orang. Dahsyatnya dakwah. Tapi menunjukkan betapa di sisi lain memang kita istiqomah. Ya alhamdulillah nggak kurang nggak lebih istiqomah kita. Inilah kekuatan dakwah. Ibnu Abbas dengan keilmuannya mampu menyadarkan 20.000 orang Khawarij sehingga semuanya masuk kembali di barisan Sayyidina Ali, sahabat Ibnu Abbas. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Ibnu Abbas boleh dikatakan usianya kecil saat itu. Ketika dikumpulkan oleh Sayyidina Umar bersama dengan orang-orang yang lebih tua. Boleh dibilang umur kecil, umur ternyata masih muda, tapi keilmuan membuni. Makanya Sayyidina Ibnu Abbas dia layak disebut syekh walaupun usianya masih muda. Syekh. Anak-anak tuh yang kayak begitu kecerdasannya luar biasa, layak disebut syekh. Sekalipun istilah Arab yang di dalam perut namanya janin, yang keluar dari perut namanya tiflun, namanya sobi, namanya gulam. Kalau sudah akil baligh sampai kemudian 29 namanya sabun, pata, pemuda. Kalau sudah usianya 30 tahun ke atas sampai 39 namanya apa tadi? Kuhlun, bapak-bapak, orang tua. Tapi kalau sudah 40 tahun namanya syaikhun. Jadi orang berilmu nggak nunggu umur 40 tahun. Sudah disebut syekh, aki-aki itu. Ketika orang ada di dalam perut ibunya umur 40 hari. Bentuknya adalah nutfah, tambah 40 hari alaqah, segumpal darah, tambah 40 hari kemudian jadi apa Pak? Jadi kemudian segumpal daging. Proses 120 hari membentuk pribadi yang dinamakan dengan janin, yang dinamakan dengan cikal bakal manusia. 120 hari ditiupkan ruhnya oleh Allah. Ditiupkan ruh, tetapi di saat ditiupkan ruh maka dicatatlah baginya yu'maru bi arba'i kalimatin. 4 ketetapan Allah siapkan. 1 rizkinya, nomor kedua ajalnya, nomor ketiga amalnya, dan keempat bahagia celakanya. Inilah yang disebut dengan takdir. Takdir baik dan buruk semuanya dari Allah. Qada dan qadar kepastian dari Allah. Kita makhluk ini cuma berikhtiar. Kita makhluk cuma berupaya. Dulu sering kita sampaikan tentang hadis Nabi. Surga neraka tuh buat kita sudah disiapkan. Nggak tahu apakah kita ahlinya ahli surga atau kemudian ahlinya ahli neraka. Yang jelas ngeyel kayak Abu Nawas boleh. Abu Nawas pernah ngeyel kan? Apa coba?
ilahi lastulil firdosi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Ilahi, duhai Tuhan, lastu firdausi ahla, aku tuh bukan ahlinya ahli surga, tapi aku nggak kuat masuk neraka. Terus maunya di mana sih? Ngeyel tuh. Abu Nawas ngeyel dia. Saya tuh bukan ahlinya ahli surga ya Rob, tapi mau masuk neraka kagak kuat ya Rob. Terus maunya di mana? Maunya ampuni aja dosa kami, lebur saja kesalahan kami. Kata siapa? Kata Sayyidina, kata Abu Nawas tuh kayak begitu. Saking ngeyelnya dia. Sama ngeyelnya sih, kayak udah Robi itu gitu, ngeyel juga. Ya Tuhan gitu. Dikit-dikit ya Tuhan, kirain ada masalah aja ya Tuhan. Iya. Kita sudah ditetapkan. Maminkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah. Tidak ada di antara kita sekalian melainkan sudah ditetapkan nasibnya di surga atau di neraka. Sampai sahabat itu bilang sama Nabi, ya Rasul, kalau toh memang kita sudah ditetapkan katanya surga di neraka, ngapain sholat lagi, ngapain ibadah lagi? Apalah natakilu ala kitabina ya Rasulullah? Boleh nggak pasrah aja dengan ketetapan Tuhan? Mau bagaimana nanti kita mau pasrah aja? Kata Nabi apa? La, tidak. Kata Nabi la, nggak boleh. Beliau Nabi bilang i'malu, beramallah, i'malu, berikhtiarlah, i'malu, berupayalah. Kenapa sebabnya? Upaya kita, ikhtiar kita ternyata itu adalah salah satu kewajiban, salah satu jalan agar Allah menuntun kita. Fakulun musayyarun lima khuliqalah. Setiap orang dituntun menuju takdirnya masing-masing. Alhamdulillah, hujan-hujan juga nyampe ke majelis taklim. Sepi-sepi juga insya Allah nyampe ke majelis taklim. Ini loh yang dikatakan berproses min ahlil khair. Ini loh yang disebut dengan berproses menjadi ahlil khair. Bukan ujug-ujug datang ke musola nggak pernah, datang ke majelis taklim kagak pernah, sholat berjamaah juga kagak pernah. Ketika kemudian datang jenazahnya minta disolatin sama Pak Ustadz disaksiin, ishadu anna hadal mayit min ahlil khair. Khair dari mana? Sama tetangga nggak akur, ke masjid nggak pernah mau jalan, ngaji juga kagak pernah, sholat ditinggal-tinggal, dibilangnya min ahlil khair. Dari mana? Orang yang min ahlil khair kata Nabi tandanya jelas ada pada kita. Mana coba? Kata beliau Rasul, mayuridillah bihi khairon yupakihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki menjadi orang baik min ahlil khair yupakihu fiddin, dia diberikan pemahaman agama sedikit demi sedikit, ada kemauan untuk mempelajarinya. Makanya bahasanya tapakuh, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, pelan-pelan ngaji, nggak usah banyak-banyak, 1 jam aja. Selesai 1 jam udah ngupi kelarin. 2 batang, 3 batang, kan begitu. Begitu, ngaji tuh sejam. Justru kadang-kadang kalau ada orang yang ngaji sampai 3 jam curiga kita. Orang ngaji apa nih? Jangan-jangan aliran baru. Jangan-jangan ternyata apa? Penyusup. Wah ini. Makanya di sini ngaji tuh pelan-pelan. Namanya tapakuh. Jadi orang-orang yang dikehendaki menjadi orang baik, mereka berupaya tapakuhu fiddin, mendalami sedikit-sedikit ilmu agama. Ada waktu luang, ada kesempatan, maka dia buka kesempatan itu.
Dia buka kesempatan itu untuk apa? Meluangkan waktu. Jadi walaupun ada waktu luang, kalau nggak meluangkan waktu ya nggak bisa. Waktu luangnya ada, tapi nggak bisa meluangkan waktu, ya nggak bisa. Ini kita tandanya orang yang insya Allah dikehendaki menjadi orang-orang baik. Yufaqihu fiddin. I'malu, beramallah, berikhtiarlah. Fakullun musayyarun lima khuliqalah. Setiap kita diarahkan menjadi orang-orang itu sesuai ketetapan yang sudah Allah tetapkan 120 hari dalam kandungan ibu kita. Entah itu surganya Allah, entah itu nerakanya. Sakiyunkah, awsaidunkah. Urusan rezeki juga jangan protes. Memang sudah ada ketetapannya. Urusan ajal sudah ada ketetapannya. Amal juga ada ketetapannya. Bahkan kemarin ada orang yang beramalnya amal ahli surga. Ternyata catatan di akhirat sudah tertulis bahwa dia adalah ahlinya ahli neraka. Beramal sepanjang-panjang ahlinya ahli surga, menjelang datang ajal murtad Pak, keluar dari kepada keislaman, maka akhirnya dia menjadi orang yang kafir, wafat dalam keadaan membawa apa? Membawa kekufuran. Berarti memang sudah ketetapan Allah. Ada orang yang boleh dibilang mantan bajingan, mantannya mantan preman, orang yang gak bener, tapi ketika suratan takdir sudah ditetapkan, amalan sepanjang-panjang, kebanyakan ahli neraka, menjelang akhir hayatnya, wah luar biasa. Hidayah Allah terbuka, membunuh sampai 100 orang, tapi di akhir hayat mau taubat, habis dosanya dilebur Pak. Tuh suratannya. Makanya di sini jangan pernah kemudian kita merasa diri kita tuh selalu orang baik. Kita tuh lagi berproses menjadi orang baik, bukan orang baik. Biasanya kalau orang merasa dirinya sudah menjadi orang baik, ujung-ujungnya angkuh, ujung-ujungnya sombong, takabur. Dan ujung-ujungnya malah menghina orang, menjelek-jelekan orang yang tidak melakukan apa yang dia lakukan. Ujung-ujungnya begitu. Sudah, kita bisa datang ke majelis taklim karena hidayah Allah. Rekan-rekan kita, sahabat kita, mereka mungkin hari ini sedang sibuk. Mereka mungkin hari ini tidak ada waktu dengan berbagai macam kesibukannya. Kita yang punya waktu luang, syukuri sajalah. Ini adalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja takdir baik selalu Allah berikan kepada kita. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah. Di hadis ketiga, kita diajarkan oleh Rasul untuk kembali membangun rasa takut kepada Allah. Wa iyaya farhabun. Di muqaddimah judul di atas ada firman Allah di surat 2 ayat 40. Hanya kepadakulah kamu sekalian harus takut. Wa iyaya farhabun. Buat orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, buatnya ada 2 surga. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Surat 55 ayatnya ayat 46. 55 ayat 46. Surat apa coba? Surat Ar-Rahman. Yang paling banyak di Ar-Rahman itu adalah ayat tentang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali diulang? Berapa? 31. Ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman 31 kali kita diingatkan pula dengan yatim. Al-Quran membahas yatim ada 31
Kalimat yatim diulang 31. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang 31. Bahkan hebatnya sebelum penutup ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu ayat 77, ayat ke-8 78-nya baru penutup 78. Maksudnya apa? Melewati batas usia yang dijanjikan oleh Nabi. Kata Nabi, umurnya manusia 40, umurnya umatku 40 sampai 60. Umurnya umatku kata beliau 40 sampai 70. Jadi umatnya Nabi itu kisaran umur tuh 40, 60, 40, 70. Nggak ada hadis yang lebih dari apa? Yang lebih dari 70. Tapi lihat, Ar-Rahman mengajarkan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, tidak pernah mendustakan nikmat Allah, pandai bersyukur, mungkin Allah berikan kepadanya bisa melewati 70 tahun sampai 78. Asalkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan pernah lupa untuk selalu ingat terhadap anugerah dan kemudian kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang unik di ayat ini, di Ar-Rahman ini, saya perhatikan kalimatnya di dalam ayatnya, ayat 59, 60, 61, Pak. Lihat, tengah-tengahnya unik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ayat 59. Kemudian ayat 61-nya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lihat di ayat 60. Lihat umur 60 tahun. Bagaimana nanti kita ke depan? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ada Pak? Umur 60 tahun. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan lagi. Orang masa tuanya nanti seperti apa? Di akhir perjalanan hidupnya, dari mulai perjalanan 60 kepada 70 tahun, kira-kira sudah menanam apa saja? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Makanya i'malu, dari sekarang beramal kalau ingin balasannya kelak nanti di masa tua. Hal jazaul ihsan illa insan. Fakullun musayyarun lima khuliqalah. Setiap kita oleh Allah sedang diarahkan menuju takdirnya masing-masing. Insya Allah di akhir ayat surat Ar-Rahman tadi, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia. Allah pemilik segala-galanya. Dia yang maha agung, dia maha berkah, yang memiliki kemuliaan. Kita mah nggak ada kemuliaan. Wong Allah yang memiliki segalanya. Kembalikan semuanya kepada Allah. Bersyukurlah ketika kita hari ini pun bisa berbuat. Kita hari ini bisa duduk di majelis taklim, bisa meluangkan waktu. Semuanya berdasarkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun rasa takut kita kepada Allah semata. Sebab nanti kelak di akhirat Allah katakan di surat 80 surat Abasa ayat 34 ayat 37. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni.
yauma idzin yauma yafirul mar'u min ahi, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari kemudian istri dan anak-anaknya. Setiap orang likulli mri'im minhum, setiap orang pada hari itu mempunyai sya'nu yugni, urusannya masing-masing. Di akhirat kagak ada orang yang mikirin anak, kagak ada orang yang mikirin istri. Bangkit dari kubur nggak mikirin bocah, bangkit dari alam barza nggak mikirin kemudian orang tua, nggak mikirin rekan, nggak mikirin sahabat. Apa Pak? Takutlah kita di saat kita dibangkitkan dari alam barza, kita hanya memikirkan diri kita bagaimana selamat daripada perjalanan menuju akhirat yang sebenarnya. Kalau alam barzah makan belum akhirat sebenarnya. Alam barzah itu baru dinding pemisah. Dikatakan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu proses perjalanan awal menuju akhirat. Dari dunia sudah berangkat ke akhirat belum nyampe. Namanya apa? Barzah, dinding pemisah. Dari dunia sudah berangkat, ke akhirat belum nyampe. Jadi ke akhirat belum nyampe. Kapan terjadinya perjalanan akhirat? Terjadinya perjalanan akhirat manakala dunia sudah hancur, terjadi kiamat. Mulai proses awal manusia dibangkitkan dari kubur. Dibangkitkan dari kubur, itulah proses perjalanan orang menuju akhirat. Bagaimana ikhwal perjalanannya? Ngeri Pak. Nggak mikirin bocah, nggak mikirin istri, nggak mikirin saudara, nggak mikirin kemudian siapa? Orang tua. Masing-masing hidup. Di dunia mungkin kita masih bertetangga, butuh pertolongan tetangga, ada yang bantuin. Butuh persalinan, ternyata ada saudara yang bisa nungguin rumah sakit. Butuh ini, bisa nyelang dulu ya. Seminggu deh kita ganti, bisa nyelang. Tapi ketika di akhirat, Bapak mau nyelang pakai apa? Nggak bisa perjalanan ketika saat bangkit dari kubur. Udah masing-masing. Celangak celinguk nyari temen kagak ketemu. Orang sudah kabur. Nggak mikirin bapak, nggak mikirin ibu, nggak mikirin siapapun. Lah nanti bagaimana kemudian hadis yang mengatakan almar'u ma'aman ahab. Orang itu nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Jawabnya, proses itu setelah melewati semuanya, ditempatkan orang di surganya, ditempatkan orang di nerakanya, itulah proses akhirnya. Perjalanan puncak daripada akhirat, ditempatkan di surga yang kekal, ditempatkan di neraka yang kekal. Tetapi dari mulai bangkit sampai perjalanan, prosesnya orang menuju akhirat yang sebenarnya ternyata masing-masing. Di sini kita lari mesti mikirin teman. Terjadi gempa kemudian susulan di Cianjur, kita masih bisa rangkul anak kita, bawa anak kita, selamatin. Tangga kita selamatin. Tapi di akhirat nggak bisa. Bahkan ketika orang sudah ditempatkan oleh Allah pada tempat yang sebenarnya, dua tempat, surga dan neraka, nggak ada pilihan. Sakyun tempatnya adalah neraka, Saidun tempatnya adalah surganya Allah. Orang yang bahagia, orang yang celaka, tempatnya itu. Makanya serugi-ruginya orang. Dikatakan asyadun nas
yaumal qiyamati hasrotan. Yang paling rugi orang ketika memiliki kesempatan di dunia untuk ngaji, untuk mendalami agama, tapi dia tidak mendalami agama. Di akhirat paling rugi itu orang, Pak. Makanya alhamdulillah, walaupun boleh dikatakan nggak maksimal yang hadir rekan sahabat kita, paling tidak yang penting kita jaga istiqomah aja deh. Jangan sampai kemudian majlis taklim, musolah kosong, tidak ada kegiatan. Jangan sampai musolah tidak ada taklim. Yang penting kita ngejaga itu aja lah. Itu. Paling tidak kita yang mewakili, insya Allah malaikat kemudian beristighfar untuk siapa? Untuk komplek, warga komplek kita. Syariatnya kita yang mewakili, tapi malaikat beristighfar untuk orang yang satu komplek, Pak. Tuh, adanya kegiatan taklim tuh begitu. Bahkan ketika orang ditempatkan nanti oleh Allah di surga dan di nerakanya Allah, dijelaskan di dalam hadis yang ketiga tentang nerakanya Allah. Wa anin Nu'mani bin Bashirin radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah yaqul, kata Nabi, kalau orang enggak gentar dengan ancaman Allah, kalau orang enggak gentar dengan ancaman Rasul, terus mau gentar dengan apa? Allah ancam kita itu bukan cuma 1 ayat, 2 ayat. 6.666 ayat di dalam Al-Quran. Ayat wa'id, ayat ancamannya aja 1.000, Pak. 1.000 ayat tentang ancaman. Ayat perintah 1.000, ayat larangan 1.000, ayat janji 1.000, ayat kemudian ancaman 1.000, ayat kisah 1.000, ayat amsal 1.000. Halal haram 500, kemudian 100 nasikh mansuh, 66 ayatnya bicara istighfar, doa, tahlil, tahmid, tasbih. 66 ayat doang tuh. Makanya nyari doa di Quran sedikit. Wong cuma 66 ayat udah gabungan semuanya. Zikir, tahlil, tahmid gitu kan. Semuanya termasuk doa di dalam. Sedikit nyari doa. Saya emang nggak bisa doanya pakai apa? Doanya harus nyari dari Quran aja. Kalau bukan doa dari Quran bid'ah. Nah, ujung-ujungnya begitu. Padahal Quran kan doanya cuma terbatas. Tetapi ketika bicara doa dengan bahasa kita aja sudah boleh. Dengan bahasa kita sendiri mau apapun. Bapak hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah. 1.000 ayat ancam kita dengan neraka di dalam Al-Quran. Kemudian hadis Nabi, kita diajarkan untuk takut kepada Allah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ancaman ini sampai kemudian 16 kali. 16 hadis Allah kemudian ingatkan di Al-Quran. Rasul mengajarkan kepada kita untuk takut kepada Allah lewat 16 hadis. Hadis yang ketiga, inna ahwana ahlinar adaban. Pengen tahu seringan-ringannya siksanya orang di neraka itu apa? Makanya jangan sampai kemudian nyobain. Emang nggak apa-apa katanya masuk neraka juga dulu. Biarin asal banyak temennya aja. Kita bisa party nanti di sana. Gila nih orang. Siapa dia, Pak? Nikita Mirjani. Nikita Mirjani ngomongnya. Nggak apa-apa, gue mah siap masuk neraka juga. Asal banyak temen aja katanya. Kita sekalian minum-minum party. Dari mana ceritanya? Neraka disangka mungkin bisa minum-minum. Nggak ada cerita. Di dunia aja kalau kagak ada kopi ya kagak ada. Ngaji kalau nggak ada kopi ya begitu kadang-kadang gitu. Kadang-kadang juga nggak ada kopinya. Lah iya orangnya pergi di Nusliar kota, nggak nemu kita kopi. Untung aja sekarang kita nyobain nih apa Pak, Arabica, NTT, lumayan cukup pakainya pakai madu. Kalau kopi pakai madu boleh, insya Allah damai Indonesiaku. Tapi kalau rumah ada madu hancur Pak.
Jangan diikutin. Jangan pernah mencoba atau nyobain pengen masuk neraka. Ngomong tuh jangan sekate-katenya. Ngomong siap masuk neraka, baru di penjara aja udah ngap-ngapan, nangis. Allahu Akbar. Di neraka seringan-ringan siksaan itu, la rajulun yudu'u fil ahmasi qadamaihi jamrotani yagli min huma dimagu. Pak, disiapkan sendal, disiapkan terompah yang terbuat daripada bara api neraka. Di kita kan belum ada, yang ada baru bata. Di kita sendal yang ada baru sendal bata, Pak. Sendal bata orang bagus, orang bilang bagus. Tahan lama, kuat. Nanti di akhirat, orang yang menjadi penduduk nerakanya Allah, pakai terompah, pakai sendal terbuat dari api nerakanya, bara api nerakanya Allah, disimpan kemudian di bawah telapak kakinya. Apa yang terjadi? Yagli min huma dimagu, menggelotok sampai ke ubun-ubun, Pak. Otaknya mendidih, kakinya pakai sendal, otaknya yang mendidih. Sampai-sampai mereka ternyata menyangka bahwa itu adalah azab yang paling berat. Ma yaro anna ahadan asadda minhu adaban. Mereka melihat bahwa dialah yang azabnya paling berat. Dialah yang siksanya paling menyakitkan. Padahal itu yang paling ringan. Wa innahu la'ahwanuhum adaban. Baru diberikan terompah dari bara api neraka sampai segitunya. Apalagi ketika, maaf Ustaz, digunting lisannya. Kemarin kita ngaji di Pila Nusa Indah, bahas tentang kajian tasawuf. Silahkan Bapak buka di Tapakuh Miftahul Jannah. Ancaman bagi para, apa ini judulnya? Bagi para pendakwah. Dalam kajiannya, kajian tasawuf di Pila Nusa Indah, ancaman bagi para pendakwah. Kenapa dengan pendakwah? Ternyata penduduk neraka saja bengong. Ada orang alim ternyata masuk neraka, kemudian isi perutnya terurai, kelojotan di neraka, ditonton oleh penduduk ahli neraka. Ya Allah, tuh Ustadz kenapa? Yang ngelihat jemaahnya, Pak. Tuh Kiai kenapa? Yang ngelihat jemaahnya. Ya Allah Rabbi, siapa mereka yang mampu cuma sekedar berkata, ngedakwahin orang, ngomong ngenasehatin orang, tidak pernah kemudian pandai menasehati diri sendiri. Kelojotan dia di neraka, Pak. Naudzubillah, summa naudzubillah. Lebih daripada orang yang cuma pakai sendal, pakai terompah dari api nerakanya Allah. Ternyata siksaannya lebih berat. Belum lagi ada yang digunting lidahnya, belum lagi kemudian siksaan-siksaan yang lain. Naudzubillah, summa naudzubillah. Seharusnya ayat ini mampu mengancam kita. Hadis ini mampu menggetarkan hati kita. Bahwa yang mengalami itu semua bukan orang lain. Perjalanan kita menuju akhirat semuanya akan ngalamin. Semua akan ada waktunya di mana saatnya orang akan digiring saat bangun dari kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar. Di hadis yang keempat dikatakan, wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, minkum man ta'khudun nar ila ka'bai wa minkum man ta'khuduhu ila rukbatai
wa minkum man ta'huduhu ila hujrati wa minkum man ta'huduhu ila tarkuwatihi, rawahul Muslim. Dari Samurah bin Jundub bahwasanya Nabi bersabda, di antara ahli neraka itu ada yang disiksa dengan api hanya sampai pada kedua mata kakinya. Ada yang apinya sampai kedua mata kaki. Di antara mereka ada yang disiksa dengan api sampai pada kedua lututnya. Ada juga yang sampai disiksa api pada pusernya. Ada yang sampai apinya sampai pada kedua bahunya. Bayangin Pak. Jangan-jangan sampai kemudian ke bahu. Wong baru sampai telapak kaki. Tadi gimana Pak? Baru sampai telapak kaki. Ternyata mendidih sampai ke kepala. Mendidih sampai ke otaknya. Apalagi ketika bara api neraka itu melebihi daripada pusar, lutut, kemudian sampai bahu kita. Bagaimana rasanya? Remuk tulang belulang kita. Habis semua, terbakar api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita hanya berlindung kepada Allah. Semoga Allah menjaga diri kita. Allah jaga keluarga kita dari siksa api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah perintahkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita dari api nerakanya Allah. Termasuk jangan lupa orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Wa ahlikum, anak kita, istri kita, ajak mereka untuk menuju surganya Allah. Selamat dari siksa api nerakanya. Itu untuk kajian kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah 9:30 kayaknya. Insya Allah terus kita bisa memotivasi diri dengan kajian-kajian di musola ini. Semoga ini menjadi amal baik, amal yang terbaik untuk kita sekalian. Kita tutup saja mungkin dengan doa kifaratul majlis. Namun kita bacakan suratul Fatihah untuk jemaah kita yang sedang sakit. Termasuk juga Pak Sigit, istrinya sedang dirawat. Butuh doa support dari kita semuanya. Doa untuk beliau dan keluarga. Semoga istrinya diangkat penyakitnya. Diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Beliau Pak Sigit diberikan kesabaran untuk selalu bisa melayani kebutuhan istrinya. Dan kita semua yang sedang punya hajat, punya niatan baik, insya Allah hajat kita berkah talim dikabul oleh Allah. Bibarakati ummil Quran, nas'aluka sihat wal afiyah, wa nas'aluka syifa, bibarakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.